Halo guys, welcome to my YouTube channel. Aku Sarah Fatima. Ini adalah video pertama aku di YouTube. Semoga kalian suka dan jangan lupa like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Ini aku mau bahas tentang kisah dari seorang perempuan bernama Catherine Knight, di mana dia adalah perempuan yang benar-benar kejam banget guys dari awal. Karena langsung aja next. Ini kita mau bahas tentang biografi dari si Catherine Knight itu sendiri. Jadi si Catherine itu lahir pada tanggal 24 Oktober 1955 di Australia, di mana dia memiliki ibu bernama Barbara dan juga bapak bernama Ken. Dan si Barbara ini sebelum menikah dengan si Ken memiliki suami bernama Jack dan memiliki 4 orang putra dari hasil pernikahan tersebut. Namun pernikahan tersebut kandas karena si Barbara ini selingkuh dengan rekan kerjanya si Jack yang bernama Ken. Jadi suaminya si Barbara yang sekarang itu adalah dulu rekan kerjanya si Jack, dimana waktu itu saat Barbara masih istrinya si Jack dan dia selingkuh. Perselingkuhan tersebut menjadi skandal yang besar karena mereka tinggal di sebuah pedesaan yang konservatif atau disebut dengan kolot, dan mereka akhirnya diusir oleh warga desa dan mereka pindah ke More. Tapi si Barbara ini nggak bawa 4 orang putranya dari hasil pernikahannya sama si Jack. Jadi 4 orang putranya tinggal sama si Jack. Namun akhirnya si Jack itu menitipkan 2 orang putranya yang paling muda kepada tantenya di Sydney, dan 2 orang putra yang paling tua tinggal sama dia. Nah, akhirnya si Barbara dan Ken pun memutuskan untuk menikah, dan dari pernikahan tersebut memiliki 4 orang anak ya. Salah satunya adalah Catherine. Nah, pada tahun 1959 si Jack ini meninggal, dan akhirnya 2 orang putranya yang tinggal sama dia pindahlah sama si Barbara, ibunya mereka gitu guys. Nah guys, jadi siapanya si Catherine ini, si Ken adalah seorang pecandu alkohol, dan juga dia sering melakukan kekerasan dan juga memperkosa istrinya sebanyak 10 kali sehari. Dan begonya si Barbara, ibunya si Catherine ini, sering menceritakan hal-hal intim tersebut kepada putri-putrinya guys. Jadi putri-putrinya disuguhi hal-hal yang nggak mestinya diceritakan, dan si Barbara ini bilang pada anak-anaknya, pada putri-putrinya, bahwa dia itu membenci seks dan juga pria guys. Bayangin anak kecil disuguhi hal-hal tersebut, itu benar-benar segila itu. Nah, pada suatu saat si Catherine ini ngeluh sama ibunya tentang rekan kerjanya yang ingin dia menjadi pekerja seks guys ya. Jadi si Catherine ini bilang, "Bu, aku nggak mau jadi pekerja seks, tapi temanku ada nawarin gitu, gimana?" Tuh kata ibunya, "Udah tahan dengan itu, udah lakuin aja, nggak usah ngeluh terus gitu." Kayak, lo ibu atau orang jahat gitu. Nah terus si Catherine juga mengklaim bahwa dia mengalami pelecehan seksual oleh anggota keluarganya sampai dia berusia 11 tahun, tapi bukan dari bapaknya ya guys, anggota keluarganya, bisa jadi pamannya, bibinya, atau siapapun gitu guys. Nah, pada tahun 1969, si Catherine dan keluarganya itu pindah lagi ke Aberdeen. Aberdeen itu adalah sebuah kota kecil atau pedesaan di mana dulu si Barbara dan si Ken ini diusir. Nah, si Catherine ini pada usianya 15 tahun, dia berhenti sekolah dan memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik, dan dia bekerja sebagai pemotong, ya kan. 12 bulan kemudian, Catherine bekerja sebagai pemotong jeroan hewan di rumah potong, dimana itu adalah pekerjaan impiannya, dan dia itu dengan cepat di sana itu dipromosikan naik jabatan guys, menjadi boni atau ahli dalam memisahkan tulang dari dagingnya guys. Dan di situ dia itu diberikan set pisau sendiri, ya, set pisau daging sendiri. Nah, namun si Catherine ini dia itu malah suka menggantungkan pisau di atas ranjangnya guys. Bayangin, seorang perempuan tukang daging kayak gitu-gitu juga kali gantungin pisau di atas ranjangnya. Dan dia juga bilang katanya itu katanya berguna jika dia membutuhkannya. Ya kalau ada maling pun at least dia langsung ambil nusuk gitu ya, kayak udah. Pada tahun 1973, Catherine dan Caleb itu bertemu ya. Jadi si Caleb ini adalah suami pertamanya si Catherine. Si Caleb ini dulunya adalah sebelum kerja di rumah pemotongan hewan, dia bekerja di sebuah perusahaan kereta api, dan dia adalah peminum minuman keras. Jadi karena adanya insiden-insiden kecelakaan yang katanya itu dikaitkan dengan dia pun akhirnya dipecat dari perusahaan kereta api, dan akhirnya itu dia mencari pekerjaan di Aberdeen, dan dia menemukan pekerjaan di sebuah perusahaan pemotong hewan, dan akhirnya bertemu dengan Catherine. Pada tahun 1974, si Cat dan si Caleb pun menikah, dan mereka bukannya pada malam pernikahan itu mesra, malah si Cat itu mencekik ke lehernya si Caleb karena dia tertidur karena hanya setelah melakukan hubungan seks banyak 3 kali. Dan pada satu kesempatan lagi, si Cat yang sedang hamil besar marah kepada si Caleb dan membakar pakaian dan juga sepatunya, serta memukul kepala bagian belakangnya dengan wajan karena si Caleb pulang terlambat setelah mengikuti kompetisi anak panah guys. Dan setelah itu si Caleb pun akhirnya lari ya, ketakutan, ke rumah tetangganya, dan di rumah tetangganya itu dia langsung pingsan guys, dan dia dibawa ke rumah sakit,
dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan bahwa bagian belakangnya itu, kepala bagian belakangnya retak guys. Nah, pada saat itu polisi ingin menuntut si Cat, namun karena si Cat ini tidak ingin ditahan, dia membujuk dan merayu suaminya agar membatalkan tuduhan tersebut, dan akhirnya tuduhan tersebut pun batal dan si Cat tidak jadi ditahan atau ditangkap guys. Bayangin, secerdik itu si Cat. Pada bulan Mei 1976, si Cat yang telah melahirkan anak pertamanya itu nggak lama tinggalin sama si Scarlett, karena si Scarlett ini udah nggak kuat sama si Cat ya kan. Dia akhirnya pergi bersama wanita lain dan pindah ke Queensland. Dan keesokan harinya setelah dia ditinggal oleh Scarlett, dia mengalami depresi terkena fatal setelah dia mendorong kereta bayi Melissa anaknya sendiri ke jalur utama, yaitu melemparnya dengan keras dari sisi ke sisi, dan ini membuat dia dirawat di rumah sakit St. Elmo di Tamworth. Dan setelah itu dia menjalani perawatan intensif hingga dia pulih dan dibebaskan. Namun setelah menjalani perawatan intensif itu, bukannya dia pulih menjadi orang baik ya, bukannya dia sadar gitu ya sebagai seorang ibu, tapi dia malah menempatkan Melissa anaknya sendiri di jalur kereta api guys. Namun untungnya si Melissa ini ditemukan oleh petugas dari kereta api yang bernama Ketua, dan ini membawa si Melissa ke kantor polisi dan cari tahu siapa orang tuanya, dan menemukan bahwa si Cat lah orang tuanya. Dan si Cat akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan intensif lagi, dan di beberapa hari berikutnya si Cat pun dibebaskan karena sudah dianggap pulih guys. Beberapa hari kemudian, Cat melukai wajah seorang wanita dengan pisau dan dia memaksanya untuk mengantarkannya ke Queensland untuk menemukan Scarlett. Namun untungnya si wanita ini berhasil melarikan diri saat dia transit di sebuah stasiun, dan dia melaporkan hal tersebut kepada polisi. Saat polisi tiba, polisi mendapatkan bahwa Cat sedang menyandra sebuah anak kecil dan mengancamnya dengan pisau. Namun untungnya si polisi ini berhasil mau cuti si Cat dan menyerangnya dengan sapu, sehingga si Cat berhasil ditangkap dan dirawat di rumah sakit jiwa guys. Nah, akhirnya si polisi datanglah ke rumah si Scarlett, ngasih tahu insiden-insiden yang udah terjadi, dari mulai si Melissa didorong sampai si anak kecil disandra guys. Nah, si Scarlett akhirnya ninggalin pacarnya dan pergi bersama ibunya ke Aberdeen untuk mensupport si Scarlett. Coba bayangin guys, dia bener-bener kayak mungkin merasa bersalah ya, gue udah ninggalin si Cat dan membuat dia depresi. Pada tanggal 9 Agustus 1976, si Cat akhirnya dilepasi dari rumah sakit jiwa dan dipindah alihkan ke perawatannya ke tangan ibu mertuanya dan juga si Scarlett suaminya. Dan mereka semua akhirnya pindah ke Woodridge di sebuah pinggiran kota Brisbane, di mana si Cat akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai memotong lagi di kedai daging di Moore ya, di sekitaran Ipswich kalau nggak salah. Dan dia itu akhirnya pada tanggal 6 Maret 1980 melahirkan anak keduanya guys, yang bernama Natasha Marie. Pada tanggal 9 Agustus 1976, si Cat akhirnya dilepasi dari rumah sakit jiwa dan dipindah alihkan ke perawatannya ke tangan ibu mertuanya dan juga si Scarlett suaminya. Dan mereka semua akhirnya pindah ke Woodridge di sebuah pinggiran kota Brisbane, di mana si Cat akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai memotong lagi di kedai daging di Moore ya, di sekitaran Ipswich kalau nggak salah. Dan Maret 1980, si Cat melahirkan anak keduanya bernama Natasha Marie. Dan saat Natasha berumur 4 tahun, si Cat meninggalkan Scarlett ya, dan dia pindah ke rumah orang tuanya di Aberdeen. Dan setelah itu dia menyewa sebuah rumah di dekat Muswell Brook, dan dia bekerja sebagai pemotong daging lagi. Dan setelah itu dia melukai punggungnya sendiri guys, dan ini yang membuatnya akhirnya melakukan pensiun cacat dini. Guys, BTW ini aku bikin videonya beda hari, jadi karena cerita yang singkat ini panjang banget ya, lumayan panjang. Jadi ini aku di sini videonya beda hari, dan juga look makeup aku juga beda. Di sini look makeup aku itu lebih ke soft ya, lebih ke peachy, lebih ke flawless. Kalau sebelumnya itu makeup aku lebih ke bold ya, lebih pakai lipstick warna merah ya kan, blush warna pink. Kalau di sini itu lebih ke orange dan juga nude gitu. Kalian itu lebih suka makeup aku yang mana, bold atau flawless? Kalian bisa komen di bawah ya. Dan kalau kalian juga mau tahu produk apa aja yang aku pakai, nanti aku review untuk kalian ya di satu video gitu full. Kalau kalian suka dengan tutorial makeup kayak gitu juga komen di bawah. Dan BTW lanjut aja ke kisahnya si Cat. Jadi setelah si Cat itu ninggalin si Scarlett ya pada tahun 1984, si Cat itu pada tahun 1986 bertemu dengan seorang penambang yang bernama David Saunders yang berusia 38 tahun. Nah, setelah itu si David akhirnya itu kan tinggal ya di rumah si Cat ya, rumah sewaan si Cat, dan juga
bersama putrinya si Cat, dimana akhirnya si David itu pindah ke apartemennya kembali karena dia merasa risih dengan si Cat yang selalu cemburu ya. Jadi kalau misalkan si Cat itu nggak ada di sampingnya si Cat ini mencari tahu apa yang dilakukan si David sampai dia tuh kayak ngintilin si David gitu ya, ngikutin apa yang dilakukan si David, dia pengen tahu gitu ya. Sampai pada tahun 1987 bulan Mei, si David ini diancam oleh si Cat ya. Si Cat itu memotong leher anak dingo yang berumur 2 bulan di depan si David, bayangin guys. Terus abis itu si Cat mengancam kalau lo berani selingkuh, ini yang bakal gue lakuin sama lo gitu. Dia ngancem, gila. Ini cewek bener-bener kayak udah psikopat dari pernikahan pertama gak sih? Terus juga si Cat ini memukul si David dengan penggorengan sampai dia pingsan guys, bayangin. Udah diancam, dipukul pakai penggorengan dan si Davidnya pingsan. Luar biasa Cat. Nah setelah itu beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian ya, nggak dijelasin detailnya, pokoknya si Cat sama si David ini bertengkar hebat, dimana si Cat melukai wajah si David dengan besi ya, dan juga setelah itu menusuk perutnya si David dengan gunting guys. Abis kayak gitu si David mau nggak mau dia pindah kembali ke apartemennya ya, karena mungkin takut ya dengan si Cat. Dan dia itu waktu datang ke apartemennya mendapatkan bahwa semua pakaiannya udah digunting sama si Cat guys. Bayangin, ini orang cewek udah bener-bener gak waras, bener-bener. Habis kayak gitu, akhirnya si David ini mengambil cuti panjang dan juga dia bersembunyi dari si Cat, dimana akhirnya si Cat mencari si David namun gak ketemu ya. Setelah beberapa bulan kemudian, si Cat melaporkan hal ini ke polisi, bahwa dia itu bilang ke polisi kalau dia takut sama si David, dia takut dia apa-apain, dia takut si David melakukan KDRT mungkin ya. Padahal mestinya yang takut itu si David ke si Cat. Nah setelah itu si David itu mengambil putrinya ya ke rumahnya ya. Si Cat lagi lapor ke polisi ini, dan setelah itu si Cat ini melaporkan polisi, akhirnya polisi mengeluarkan pelindungan terhadap si Cat ini guys. Nah setelah itu beberapa tahun kemudian si Cat ini hamil ya, anak dari rekan kerjanya yang bernama mantan rekan kerjanya yang bernama John Chillingworth yang berusia 43 tahun, dimana akhirnya si Cat pada tahun 1991 melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Eric. Nah setelah itu ya hubungan mereka itu berjalan ya selama 3 tahun, kemudian kandas karena si Cat selingkuh dan dia lebih memilih selingkuhannya bernama John Price ini dibanding si Chillingworth. Jadi dia ninggalin si Chillingworth demi si John Price. Nah, si John Price sendiri lahir pada tanggal 4 April 1955, di mana ia adalah seorang ayah dari 3 orang anak sebelum ia berselingkuh dengan si Cat. Dan pernikahannya tersebut kandas pada tahun 1888, jadi sebelum kenal si Cat, pernikahannya itu udah kandas ya. Dan 3 orang anak ini nggak semuanya tinggal sama si John Price, jadi salah satu anak yang paling kecil itu tinggal sama mantan istrinya guys. Dan 2 orang anak yang paling besar tinggal sama si John Price. Nah semua anak-anaknya si John Price ini suka sama si Cat guys, menyukai si Cat. Namun si John Price sendiri mengetahui kekasaran si Cat itu setelah si Cat itu tinggal di rumahnya si John Price. Nah pada tahun 1998 si John Price ini menolak menikahi si Cat, dan akhirnya terjadilah perdebatan yang panjang. Sehingga si Cat kesel ya, si Cat ingin balas dendam, dia akhirnya mencari cara, oh gue tahu nih. Akhirnya dia ngerekam barang-barang yang diduga dicuri oleh si John Price di tempat kerjanya. Jadi dia ngerekam nih barang-barang yang dicuri tempat kerjanya si John Price loh. Nih bos gitu ya. Terus dikirimlah ke si bosnya si John Price. Bosnya ngeliat, nah si bosnya sebenarnya itu tuh barang udah gak kepake, tapi karena nggak ada pilihan ya, itu privacy perusahaan. Akhirnya bosnya mau nggak mau mecat si John Price. Kadang si John Price juga akhirnya kesel sama si Cat diusir, lo keluar deh dari rumah gue, lo gak tahu diri, udah gue kasih tempat tinggal tapi lo gak tahu diri, lo malah kayak gini gitu ya. Akhirnya si Cat pindahlah lagi ke rumahnya gitu ya. Namun reputasi si John Price ini udah hancur, jadi seluruh kota udah tahu dan teman-temannya ninggalin dia. Akhirnya si John Price ini mau berhubungan kembali dengan si Cat ya, bego banget nih si John Price. Mau berhubungan kembali dengan si Cat, dan si Cat ini tapi tidak diizinkan tinggal di rumahnya. Nah pada tanggal 29 Februari si Cat ini menuntut perceraian dan juga meminta pengadilan untuk mengeluarkan surat peringatan kepada John Price agar menjauhi dirinya dan juga anak-anaknya. Namun hal tersebut tidak dikabulkan oleh pengadilan guys. Nah setelah itu sorenya itu si John Price ini udah nitipin anak-anaknya untuk nginep di rumah temennya karena takut si Cat ngebunuh anak-anaknya guys. Nah setelah nitipin nih si John Price bilang ke temennya, nanti kalau gue
nggak baik lagi besok, berarti gue udah dibunuh. Tapi kalau gue besok ngambil anak-anak gue lagi, berarti gue masih hidup gitu ya, berarti gue nggak jadi dibunuh sama si Cat gitu. Nah, kemudian si John Price ini menghabiskan malam di rumah tetangganya sebelum dia balik ke rumahnya pada jam 11 malam. Nah, pada jam 11 malam lalu dia balik ke rumahnya, dia tiduran sebentar ya kan sambil duduk gitu nonton TV, nyetel TV. Lalu tiba-tiba si Cat ini datang dan membangunkannya dan akhirnya melakukan hubungan seks dengan si John Price ya, sehingga si John Price ini mungkin udah dibunuh ya di situ. Karena keesokan paginya tetangganya melihat mobil si John Price ini masih terparkir di jalan dan belum dimasukkan ke dalam garasi gitu ya. Nah, si tetangganya juga kayak curiga gitu, terus si temennya juga curiga nih, kok bener si John Price ini nggak masuk hari ini nih. Akhirnya dia ngecek ke rumahnya gitu ya, dan di situ ketemu sama tetangganya yang lagi ngelihat mobil si John Price itu masih terparkir di luar gitu ya. Akhirnya mereka ngetok jendela kamar si John Price untuk ngebangunin si John Price ini. Namun betapa terkejutnya mereka melihat banyak darah di pintu depan guys. Akhirnya mereka nelpon polisi ya langsung. Akhirnya polisi tiba di rumah si John Price pada pukul 8 pagi, di mana akhirnya polisi menemukan tubuh si John Price dan diduga si Cat ini telah memberikan obat tidur terlebih dahulu sebelum ia melakukan pembunuhan secara kejam dan membabi buta. Di mana si John Price itu ternyata ditusuk dengan pisau daging sebanyak 37 kali di bagian depan dan juga belakang. Dan semakin dikejutkan dengan apa yang mereka temukan di dapur ya. Jadi polisi melihat sebuah panci yang digunakan untuk memasak, namun di dalamnya terdapat potongan tubuh si John Price ya yang dimasak bersama sayuran lainnya. Dan kata si Cat ini tuh mau dihidangin nanti saat anak-anak gue lagi berkunjung ke rumah. Jadi buat makan siang guys. Astagfirullahaladzim. Lalu kuasa hukumnya si Cat ini ya masih ngebela si Cat dan klaim bahwa si Cat ini tuh amnesia dan disosiasi, yaitu sebuah klaim yang didukung oleh sebagian besar psikiater meskipun mereka waras. Jadi bagi beberapa psikiater itu klaim ini tuh kalau misalkan dia disosiasi dan juga amnesia, dia itu nggak bersalah gitu ya. Padahal bersalah ya, karena Cat itu menurut gue itu dia secara sadar dia melakukan hal tersebut, bukan karena amnesia ataupun disosiasi. Dan dua psikiater menyimpulkan bahwa si Cat ini menderita gangguan kepribadian ambang. Nah, ini bisa jadi karena mungkin bagi gue itu pengalaman masa kecil itu yang membuat si Cat ini menjadi seperti ini. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya untuk kasih pendapat kalian tuh kenapa si Cat itu bisa jadi kayak gini gitu ya. Nah, pada tanggal 8 November akhirnya si Cat ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan pada tahun 2006 si Cat mengajukan banding, namun bandingnya ditolak ya. Jadi sampai sekarang si Cat masih di dalam penjara. Ya, kisah dari si Catherine Knight. Semoga kalian suka dengan kisah yang aku bawakan ya. Ini pertama kalinya aku bawain cerita, aku upload di YouTube. Semoga kalian suka dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang berperilaku seperti si Catherine Knight ya guys. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga komen ya. Nyalain notifikasinya ya. Oke, bye bye.